Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021. Oke, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang efek Doppler pada materi gelombang bunyi. Dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F. Cepat rambat bunyi di udara adalah VU. Pengamat O, sumber A dan sumber B bergerak ke kanan berturut-turut dengan kelajuan 0,2 VU, 0,4 VU, dan 0,6 VU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat adalah A, F sama dengan. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep efek Doppler, yaitu frekuensi yang didengar oleh pengamat yaitu FP sama dengan V kurang VP bagi V kurang VS dikali Fs. Dengan Fs adalah frekuensi sumber bunyi, VP ini adalah kecepatan dari pengamat, Vs adalah kecepatan dari sumber bunyi, dan V merupakan kecepatan rambat bunyi di udara. Dari soal, V sama dengan VU, yaitu kecepatan rambat bunyi di udara. FA sama dengan FB sama dengan F, dan delta FP. Jadi perubahan frekuensi atau selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat itu adalah delta FP sama dengan A. Dari soal juga diketahui kecepatan pengamat O ke kanan, yaitu misalnya ini VP, yaitu kecepatan pengamat sama dengan 0,2 VU. Kecepatan sumber A, VA sama dengan 0,4 VU, sedangkan kecepatan sumber B, VB sama dengan 0,6 VU. Pertama kita tinjau pengamat ketika mendengar sumber bunyi A. Jadi ketika O mendengar A, maka kita bisa tuliskan frekuensi pengamat oleh karena sumber bunyi A itu sama dengan V minus VP, berarti VU minus, karena O mendengar A itu sebagai sumber bunyi, maka garis positifnya dari kiri ke kanan, dari A ke O ini positif. Maka kecepatan A positif, kecepatan B juga bertanda positif. Maka ini kita bisa tuliskan positif 0,2 ya, VU dibagi dengan VU minus VA juga positif. Jadi ini positif 0,4 VU dikali dengan F. Maka ini sama dengan 0,8 VU dibagi dengan 0,6 VU. Ini kita coret, maka FPA itu sama dengan 4/3. Kemudian ketika pengamat O mendengar B, maka kita bisa tuliskan FPB sama dengan V-nya kita ganti dengan VU minus, nah karena sumber bunyinya B sekarang, maka garis positifnya dari kanan ke kiri, dari sumber B ke pendengar atau pengamat O. Maka VP-nya karena berlawanan dengan garis positif maka bertanda negatif, VB juga bertanda negatif. Maka kita bisa tuliskan ini VU minus 0,2 VU dibagi dengan VU minus 0,6 VU dikali F. Maka ini sama dengan VU minus berarti plus ya, maka jadinya 1,2 VU dibagi dengan VU minus 0,6, berarti ini jadi
1,6 VU kali F. Kita coret VU nya, kita dapatkan FPB sama dengan 3/4 F ya. Ini ada F nya, maka ini jadi 4/3 F. Maka kita bisa tuliskan delta FP itu sendiri sama dengan FPA dikurang FPB. Ya kan? Selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut pengamat adalah FPA minus FPB. Ini besarnya sama dengan A sama dengan 4/3 F dikurang 3/4 F. Kita samakan penyebut dengan 12, maka ini A sama dengan 16 minus 9 dibagi 12 dikali F. Maka A sama dengan 16 kurang 9 kan 7 ya, jadi 7/12 F. Maka F nya sama dengan 12/7A. Jadi jawabannya D. Berikutnya kita membahas soal yang kedua, yaitu tentang dinamika rotasi. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu tentang dinamika rotasi. Dua balok bermasa M1 dan M2 terhubung dengan seutas tali yang bergerak tanpa slip melalui sistem katrol seperti gambar. R1-nya 50 cm, R2-nya 20 cm, dan I katrol 2,12 kg meter pangkat 2. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan tegangan tali pada balok pertama 30 Newton dan balok kedua 22 Newton. Rasio massa balok M1 terhadap M2 adalah, pada soal ditanyakan massa M1 dibanding dengan massa M2. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem balok dan katrol, yaitu ada tegangan tali T1 dari balok, maka arahnya ke atas balok M1, dan kalau dari katrol arahnya ke bawah T1. Kemudian M1G yaitu berat balok M1, T1 nya ini kan sama dengan 30 Newton ya. Kemudian tegangan tali T2 yang arahnya ke atas dari balok M2 besarnya 22 Newton. Kemudian berat balok M2 yaitu sama dengan M2G. Kemudian dari katrol arahnya ke bawah, yaitu T2 nya arahnya ke bawah ya. Diketahui juga momen inersia katrolnya 2,12 kg meter pangkat 2. R1 nya 50 cm atau 0,5 meter, dan R2 nya 20 cm atau 0,2 meter ya. Maka pertama kita tinjau katrol. Untuk katrol, resultan torsi yang bekerja pada pusat katrol, misalnya titik O, itu sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Sedangkan resultan torsinya itu diakibatkan oleh dua gaya T1 dan T2 dengan lengan gayanya itu sepanjang R1 dan R2 ya. Karena sudah tegak lurus, maka torsinya ini akibat T1 itu adalah T1 kali R1 dikurang akibat T2 kali R2 sama dengan I kali alfa. T2 nya sudah diketahui, berarti ini 30 dikali R1 nya 0,5 dikurang T2 nya 22 dikali R2 nya 0,2 ya. Jadi ini sama dengan 2,12 dikali alfa. 30 kali 0,5 berarti 15 dikurang 4,4 sama dengan 2,12 alfa. Berarti ini alfanya sama dengan 10,5 bagi 2,12, berarti
5 ya, 5 radian per second kuadrat. Karena alfanya 5 radian per second kuadrat, sedangkan alfa ini sama untuk sistem katrol, ya, katrol dengan jari-jari R1 dan R2 sama-sama berputar pada satu poros, maka alfanya sama, sehingga percepatan balok 1 kita peroleh dengan menggunakan A1 sama dengan alfa kali R1, berarti sama dengan 5 kali R1 nya 0,5, maka sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian A2 nya sama dengan alfa kali R2, berarti 5 kali 0,5 sama dengan 0,2 ini ya, sama dengan 1 meter per second kuadrat. Maka yang berikutnya kita tinjau masing-masing balok. Untuk balok M1 ya, untuk balok M1 percepatannya kita ambil arahnya ke bawah dan M2 arah ke atas, maka dengan menggunakan resultan F sama dengan M1 kali A1, maka kita dapatkan minus T1 dikurang M1G sama dengan M1A1. T1 nya adalah minus 30 dikurang M1 kali 10 sama dengan 10, M1 nya ya M1 dikali A1 nya 2,5, maka ini positif ya, salah positif, maka ini jadinya 7,5 M1 sama dengan 30, berarti M1 nya 30 bagi 7,5 berarti 4 kg. Kemudian untuk balok M2, balok M2 berlaku resultan F sama dengan M2A2. Karena percepatannya ke atas maka T2 nya positif, jadi T2 minus M2G sama dengan M2A2. Jadi T2 nya 22 dikurang M2 kali 10 sama dengan M2 kali A2 nya 1. Berarti ini jadi 11 M2 sama dengan 22. Berarti M2 nya sama dengan 2 kg. Karena M1 nya 4 kg dan M2 nya 2 kg, maka M1 banding M2 adalah 4 banding 2 sama dengan 2 banding 1. Jadi jawabannya B. Selanjutnya kita membahas soal yang ketiga, yaitu soal tentang listrik magnet. Proyeksi gerak partikel bermuatan negatif minus Q dan bermassa M pada bidang XY tampak pada gambar. Di ruang itu terdapat medan magnetik B searah sumbu Z negatif, medan listrik tetap E searah sumbu Z negatif, dan komponen kecepatan Vz-nya lebih besar 0. Komponen kecepatan pada bidang XY dan sifat Vz adalah, pada soal diketahui bahwa medan magnetiknya yaitu B searah dengan sumbu Z negatif. Berarti jika kita gambarkan pada bidang XY, medan magnetiknya kita berikan simbol silang ya. Silang artinya ke arah sumbu Z negatif atau meninggalkan bidang kertas. Ini arah medan magnet B. Karena partikel bergerak melingkar beraturan, misalnya partikel tersebut berada di titik A, maka gaya magnetnya harus menuju pusat lingkaran. Jadi gaya magnetnya menuju pusat lingkaran karena partikel bermuatan negatif ini bergerak melingkar beraturan. Sehingga dengan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu arah medan magnetnya merupakan arah keempat jari yang dirapatkan, kemudian arah kecepatan partikelnya merupakan arah dari ibu jari, dan dorongan telapak tangan merupakan arah gaya ya. Tetapi ini untuk muatan positif. Untuk muatan negatif, arah gayanya berlawanan dengan arah dorongan telapak tangan. Jadi ini untuk muatan negatif. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan ini, kita dapatkan bahwa partikel tersebut di titik A bergerak
ke atas atau searah jarum jam. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka di titik A kecepatan partikelnya menyinggung lintasan dan ke arah searah jarum jam. Dengan besarnya V atau besarnya kecepatan ya pada bidang XY ini, kita terapkan gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal ya. Karena gaya magnetik ini berperilaku sebagai gaya sentripetal. Maka ini Q BV sama dengan mv kuadrat per R. Kita coret V-nya, kita dapatkan kecepatan partikel pada bidang XY sebesar QBR per M. Jadi kecepatan partikelnya QBR per M dan bergerak searah jarum jam. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa medan listrik tetap E searah sumbu Z negatif seperti yang ditunjukkan pada gambar. Medan listrik E-nya ke arah sumbu Z negatif dan komponen VZ-nya lebih besar dari 0. Berarti VZ searah sumbu Z positif. Nah, karena partikelnya ini bermuatan negatif dan medan listriknya ke arah sumbu Z negatif, maka gaya listriknya berarah ke sumbu Z positif. Jadi gaya listriknya lebih besar 0 karena untuk partikel bermuatan negatif, medan listriknya berlawanan arah dengan gaya listrik. Karena F lebih besar 0, maka percepatan Z-nya lebih besar 0. Jadi pada arah sumbu Z positif, partikel bergerak dipercepat. Jika partikel bergerak dipercepat, maka VZ-nya tidak konstan. Jadi VZ-nya berubah atau tidak tetap. Maka jawabannya C. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang keempat, yaitu soal tentang perpindahan kalor. Dinding sebuah rumah terdiri dari dua lapisan, lapisan A dengan ketebalan LA dan konduktivitas termal Ka berada pada sisi luar rumah, lapisan B dengan ketebalan LB dan konduktivitas termal Kb sama dengan 0,5 Ka berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara luarnya TL, temperatur udara dalam TD sama dengan 0,8 TL, dan temperatur bidang batas kedua lapisan 0,96 TL. Rasio atau perbandingan LA dan LB adalah, pada soal ini ditanyakan perbandingan ketebalan lapisan dinding rumah, yaitu LA banding LB. Dari data, kedua lapisan dinding rumah tersebut dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan dengan temperatur bidang batas kedua lapisan adalah 0,96 TL. Karena di soal tidak dijelaskan mengenai luas penampang, maka kita anggap bahwa luas penampang dari kedua lapisan dinding rumah ini adalah sama ya, yaitu A. Maka dengan menggunakan konsep perpindahan kalor secara konduksi, yaitu Q per T sama dengan K kali A kali delta T. Dan untuk kedua lapisan perpindahan kalornya sama besar ya. Jadi kita bisa tuliskan Q per T A sama dengan Q per T untuk lapisan B. Atau kita tuliskan ini sebagai Ka kali A kali delta TA dibanding dengan LA sama dengan KB kali A kali delta TB dibagi dengan LB. Ini kita coret A-nya, kemudian ini kita tuliskan KA dikali delta TA, ini kan TL dikurang 0,96 TL dibagi dengan LA sama dengan 0,5 KA dikali delta TB nya itu 0,96 TL dikurang 0,8 TL dibagi dengan LB. Ini kita coret KA nya, TL kurang 0,96 TL, maka ini 0,04 TL dibagi dengan LA sama dengan
0,5 dikali dengan 0,96 kurang 0,8, maka ini 0,16 ya, TL dibagi dengan LB. Ini kita coret TL-nya, maka dan 0,16-nya kita coret dengan 0,04, sehingga di sini 4. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi 1/LA sama dengan 4 kali 0,5, berarti 2 ya, 2/LB. Maka LA banding LB itu sama dengan 1/2. Jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya kita membahas soal yang kelima, yaitu soal tentang gerak harmonik sederhana atau ayunan pada bandul. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Ketika wahana itu meninggalkan permukaan bumi, bandul tersebut diayun sehingga terjadi ayunan selaras. Ketika bandul itu tepat berada pada simpangan maksimum, wahana jatuh bebas ke bumi relatif terhadap pengamat di wahana, berarti relatif terhadap pengamat yang bergerak. Manakah pernyataan berikut yang benar? Dalam kerangka acuan jatuh bebas, laju percepatan gravitasi G itu adalah 0 ya. Periode bandulnya kan kita tahu bahwa T sama dengan 2pi akar L per G. L itu adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi. Jadi jika G nya 0, periode bandul tidak terbatas, artinya tidak akan bolak-balik atau tidak akan berayun. Atau kita juga dapat memahami bandul bergerak bolak-balik sebagai perangkat yang terus-menerus bertukar energi kinetik dan energi potensial gravitasinya. Jika laju percepatan gravitasi 0 seperti dalam kerangka acuan jatuh bebas ini, maka kita tidak akan ada energi potensial gravitasi untuk bertukar, dan energi bandul semuanya tetap energi kinetik ya. Jadi bandul tidak akan berayun saat wahana ruang angkasa yang disebutkan dalam soal tersebut jatuh bebas. Jadi jawabannya A.